Yang pertama itu positive thinking, sebenarnya yang kita penting sekali miliki supaya kita bisa punya attitude yang positif juga, karena attitude itu spektrumnya 2 Ji. Kalau dia bukan baik, buruk. Tidak bisa kita bilang setengah-setengah, ini antara dia setengah attitude-nya setengah baik, attitude-nya setengah buruk, tidak. Attitude itu 2 Ji, antara baik dan buruk, dan dia tidak bisa berdampingan. Kalau ada satu yang menonjol, yang lainnya ini pasti akan kalah. Kalau misalnya attitude yang baiknya yang menonjol, attitude yang buruknya pasti akan hilang. Tapi kalau attitude buruknya yang menonjol, attitude baiknya pasti akan hilang. Tidak bisa setengah-setengah. Jadi oleh karena itu, dan attitude yang baik ini berasal dari positive thinking dulu. Jadi kalau kita selalu melihat sesuatu itu terjadi dan kita bisa mengambil setiap makna yang positif dari situ, kita bisa memaknainya dengan baik, kita bisa melihatnya bahwa ini adalah sebuah tantangan dan kesempatan untuk bisa berkembang. Nah, saya rasa kita pasti punya kita punya growth mindset yang akan mengarahkan kita kepada attitude yang baik. Jadi kunci satu-satunya cara menurut saya adalah positive thinking dulu. Nanti setelah positive thinking itu akan lahirlah yang lain-lain, dan sampai akhirnya kita punya attitude yang baik. Berarti kata kunci untuk membuat attitude yang baik itu adalah positive thinking dari mindset itu tadi. Berawal. Saya disuruh sama pelatih tak pergi lari, kita capek kayak ini, disuruh lari, kita selalu berpikir sudah pasti ini ada baiknya untuk saya. Atau misalnya kalah pada saat satu game yang penting. Oke, jadi kita bisa melihat orang yang punya attitude yang baik, dia akan melihat game kekalahan tersebut sebagai pembelajaran bahwa apa yang kurang dari dirinya dan akan ditingkatkan. Orang yang punya attitude yang buruk, pasti dia akan marah-marahi temannya, akan salah-salahkan temannya. Nah, itu yang bedanya. Makanya kalau kita punya kemampuan untuk bisa selalu berpositive thinking, dan ini susah sekali itu punya kemampuan kita bisa positif sama apapun yang terjadi, itu susah sekali. Dan makanya kita tidak melihatnya itu sebagai sebuah perjalanan jangka pendek atau hanya dilakukan pada saat kita menjadi atlet. Makanya ini adalah long life lesson sebenarnya, pelajaran seumur hidup seperti itu. Seperti itu. Berarti memang inti dari attitude ini adalah mindset itu sendiri kali. Nah, berhubung juga kita dari tadi sudah bercerita tentang attitude dari bahkan si olahraga, itu sudah sangat panjang, dan kayaknya kita sudah harus mengakhiri pertemuan kita. Nah, yang saya tangkap dari Kak Upi dari pembahasan kita hari ini itu adalah memang attitude itu sangat penting kepada atlet, tidak hanya untuk atlet, tapi untuk kita sebagai manusia seperti itu. Nah, sebelum ditutup Kak, ada pesan-pesan yang mau kita sampaikan kepada penonton? Pesan-pesan. Tidak bisa GoFood saja. Pesan makanan dong ya. Sudah ini tuh Kak. Jadi begini, selalu ingat 3 tipe atlet yang tadi. Ada orang yang dia diberkahi dengan skill yang luar biasa, tapi tidak semua orang diberkahi skill yang seperti itu. Tapi yang kita bisa betul-betul miliki adalah, dan kita bisa bangun itu adalah attitude-nya kita. Kalau kita punya attitude yang baik, skill yang biasa-biasa pun itu bisa mengantarkan kita ke sesuatu hal yang lebih besar. Karena pada prinsipnya seperti ini, talents get you the door. Jadi talenta itu atau misalnya skill itu hanya bukakan dikit pintu. Talent gets you the door, but attitude takes you inside. Tapi attitude yang bawa kau masuk ke dalamnya situ. Jadi kalau misalnya ada pada saat ada pemain seleksi pemain misalnya, lihat itu pencari bakat, bagus gini. Dia hanya sampai pada saat situ dia hanya bukakan dikit pintu. Tapi apa yang bisa buat dia bertahan dalam satu klub yang lama itu adalah attitude-nya. Jadi selalu ingat bahwa talent gets you the door, but attitude takes you inside. Saya rasa itu. Nah, seperti itu Kak. Berarti hampir sama dengan kasusnya Balotelli tadi. Dan memang sampai untuk membertahan kita di sebuah tim itu. Nah, sangat luar biasa hari ini kita bisa bertemu dengan Kak Mufli, dan juga itu pesan-pesan yang sangat menurutku sangat berharga dan bisa kita menjadi pelajaran semua. Nah, mungkin teman-teman untuk mendukung channel ini, mendukung video ini, jangan lupa di like dan di subscribe teman-teman. Komen enggak usah. Komen juga. Oke, dan sebelum ditutup tetap menjaga kesehatan
memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Apalagi kita masih dalam di masa pandemi ini. Semoga stay healthy semua teman-teman. Dadah.